Selamat malam Bapak Ibu Jemaat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga. Sebelum ibadah kita mulai, saya mengajak kita bersama untuk bangkit berdiri. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di kesempatan malam hari ini kami akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan untuk kami semua yang mengikutinya secara online juga dapat dikuatkan dan dimampukan oleh Engkau ya Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalani ibadah kami ini dengan baik dan benar. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah, Jayalah. Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan berita firman, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga tanggal 5 Agustus ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua jemaat-Mu yang berada di rumah tangga kami masing-masing, hendak mendengarkan berita firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita buka bersama di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allah-Mu, kepadanya haruslah engkau beribadah dengan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allah-Mu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang
nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita bersyukur di tengah-tengah situasi COVID-19 kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk beribadah. Dan kita berada di bulan Agustus ini tanggal 5. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan, Kejadian Keluaran ditulis oleh Musa sampai dengan kitab Ulangan. Itu menunjukkan bahwa Musa lahir di kitab Keluaran, tetapi karena kuasa Tuhan melalui cerita para orang tua kepada anak-anaknya, generasi ke generasi, dan karena pekerjaan Roh Kudus, Musa dimampukan untuk menulis tentang kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan artinya hukum yang kedua atau hukum kedua, berbicara tentang mengulangi kembali dalam perjalanan kehidupan umat. Ini terkait juga dengan khotbah di hari Minggu tanggal 2. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita pada saat ini mengungkapkan bagi kita saat Tuhan menolong dan terus mengasihi bangsanya, bangsa Israel. Tuhan meminta mereka untuk takut akan Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan serta mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau kita lihat kaitannya di ayat 12, ayat 20 sampai dengan ayat 21. Hal ini bukan perintah yang berat. Israel justru melakukan banyak hal untuk beribadah, tapi mereka juga ada menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu penyembahan-penyembahan berhala yang membuat hati Tuhan terluka. Tuhan meminta Israel untuk setia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan meminta demikian? Tujuannya supaya bangsa itu berjalan sesuai dengan firman untuk kebaikan mereka, agar mereka memiliki berkat-berkat yang bersumber daripada Allah. Israel dipilih bukan karena kebaikan mereka. Israel dipilih karena Allah mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan memilih kita karena Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, dan Tuhan meminta kita untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Tuhan meminta mereka untuk menyunat hati, artinya simbol dari kerendahan hati, menjauhkan segala kekerasan hati. Mereka harus belajar menjaga hati, hidup dalam kekudusan, hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudara, Tuhan minta daripada kita adalah takut akan Tuhan. Itu jelas dalam bacaan kita di ayat 20 sampai dengan ayat 22 tadi. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Takut akan Tuhan artinya menghargai Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan artinya kita senantiasa hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demi nama Tuhan kita beribadah. Nama Tuhan Yesus Kristus itulah nama yang berkuasa, nama yang mulia. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Kita memuji Tuhan intinya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masih teringat dalam Injil Lukas saat Yesus lahir ke dalam dunia ini, malaikat menyanyikan puji-pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu berarti puji-pujian bukan ditujukan untuk diri sendiri, tapi puji-pujian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah puji-pujian yang kita nyanyikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk
kekuatan, kemampuan mencari nama kita. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita, Tuhanlah pokok puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Tuhan itu ajaib. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan sudah perlihatkan sepanjang kehidupan manusia, dari lahir sampai dengan hari ini. Dalam kehidupan firman di perjanjian lama maupun perjanjian baru, perbuatan ajaib Tuhan itu luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya yang percaya, yang mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, yang telah melihat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Musa mengungkapkan hal ini karena dia telah melihat keajaiban Tuhan waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Melewati laut, Tuhan boleh menjaga mereka. Begitu juga mereka tiba dalam perbatasan itu, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, diganti oleh Yosua. Tapi dalam perjalanan itu kita melihat Tuhan itu dahsyat memimpin dan menjaga mereka. Tuhan yang sama yang kita imani dalam Yesus Kristus juga telah memimpin kita melewati suka duka dalam kehidupan ini. Tuhan meminta bagi kita supaya takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Di ayat 22 Bapak Ibu, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. 70 ini adalah kehidupan keluarga Yakub, yang karena kelaparan mereka pindah ke Mesir. Di Mesir mereka menjadi bangsa yang besar. Selama 430 tahun mereka berada di sana, dan Tuhan kembalikan mereka melalui tangan kuasa Tuhan ke tanah Kanaan. Dalam ayat 22 bagian akhir, tapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Yang membuat bangsa Israel menjadi besar bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kuasa Tuhan. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu kita diingatkan tentang dua hal. Diperingatkan supaya taat kepada Tuhan. Yang kedua supaya selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari di bulan Agustus ini kita senantiasa taat kepada Tuhan, senantiasa bersyukur dan menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita aminkan firman Tuhan ini dalam pujian. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga tanggal 5 Agustus ini. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami untuk taat setia kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan boleh pelihara bangsa Israel melewati perjalanan panjang, dan karena kuasa Tuhan melalui Musa,
Tuhan ingatkan umat Israel untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman yang sama juga mengingatkan kami sebagai keluarga sektor 1, 2, dan 3 dan semua keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi kami. Dalam perjalanan hidup suka duka kami boleh alami, kami mohon hikmat kekuatan yang bersumber daripada Tuhan dalam segala hal. Dan kami diingatkan untuk mengucap syukur dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha-usaha yang dijalani. Walaupun dalam kondisi COVID-19, situasi yang sulit, tapi kami mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber jalan keluar, Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kami melewati setiap suka duka dalam kehidupan ini. Berkati majelis jemaat sektor 1, 2, dan 3. Berkati seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi karena kelemahan tubuh. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan menyangkut ekonomi keluarga, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pelayanan yang berlangsung di gereja maupun di rumah-rumah melalui Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini. Tuhan berkati sehingga pelayanan boleh terjangkau ke rumah-rumah. Tuhan jaga pelihara kesehatan kami semua, dan secara khusus juga pemerintah, bangsa, dan negara kami, lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Pakai kami ya Tuhan sebagai Allah Tuhan yang hidup, sebagai garam dan terang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman yang boleh diberitakan pada hari ini. Inilah kami, ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagaimana yang diingatkan kita di dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur
senantiasa. Puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari bersama kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur yang kami berikan untuk Engkau ya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Sehingga banyak orang juga bisa mendapatkan berkat dari persembahan yang sudah kami berikan kepadamu pada saat hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakku. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin.